parents, kita berharap anak bila sudah dewasa mampu mengontrol diri, mengendalikan hasrat, dan mempertimbangkan dulu sebelum bertindak. Harapan ini harus tetap kita usahakan terwujud. Walaupun kenyataannya di rumah saat ini sering terjadi pertengkaran antar saudara karena anak saling bertindak semaunya. Tindakan spontan tanpa mempertimbangkan akibat disebut berperilaku impulsif. Perilaku impulsif penyebab utama pertengkaran antar saudara sejak zaman dulu hingga saat ini. Ada kisah dua bersaudara, Esau dan Yakub. Esau anak sulung yang suka berburu. Suatu hari pulang berburu, Esau yang lelah dan lapar mencium bau masakan Yakub yang lezat. Lalu Esau meminta masakan itu. Sebelum memberikannya, Yakub berkata, "Tapi barter dengan berkat hak kesulunganmu ya." Tanpa berpikir panjang, Esau menjawab cepat-cepat. Ya, tindakan Esau ini impulsif. Mungkin yang dipikirkan saat itu, warisan kan masih lama. Aku laparnya sekarang kok, pengen segera makan. Orang dewasa juga kadangkala bertindak seperti ini. Impulsivitas itu terbagi atas berbagai tingkat dan macam. Selama bukan kleptoman, conduct disorder, bipolar, atau sex behavior disorder, permasalahan psikologis berat yang lainnya, impulsif masih dianggap wajar. Namun perlu diatasi. Untuk anak-anak, kita bisa menggunakan strategi pola asuh atau parenting kita untuk mengatasi atau melatih anak mengendalikan impulsnya. Strategi parenting yang sedang populer saat ini adalah gentle parenting. Itu bisa kita pakai untuk melatih anak mengendalikan impuls parent. Kita lanjutkan cerita Esau dan Yakub ya. Setelah Pak Ishak tua, dia memanggil Esau, memintanya berburu dan memasak hasil buruannya. Karena sesudahnya Pak Ishak akan memberikan warisan, yakni berkat hak kesulungan pada Esau. Namun Ribka ibunya yang mendengar hal ini mengendaki Yakublah yang memperoleh warisan. Dengan bantuannya, samaran bulu domba dibalutkan di lengannya agar Pak Ishak yang sudah mulai rabun terkelabui. Benar juga, Pak Ishak meraba lengan Yakub dan berbulu, maka dikiranya Yakub adalah Esau. Maka diberkatilah Yakub. Beberapa waktu kemudian Esau datang dan minta ayahnya untuk memberkatinya. Namun ayahnya berkata, "Loh, tadi sudah diberikan. Siapa tadi ya? Bukan engkau kah?" Waduh, jadi tidak ada lagi. Mengetahui hal ini, Esau marah besar dan mengancam akan membunuh Yakub. Demikianlah perilaku impulsif Esau berdampak. Dalam psikologi, impulsivitas artinya bertindak berdasarkan keinginan semata tanpa pemikiran ke depan ataupun mempertimbangkan konsekuensinya. Perilaku impulsif bisa saja tanpa disadari dilakukan setiap orang karena suasana, kondisi, tekanan, atau permasalahan yang sedang dihadapinya saat itu. Sebagai contoh, seorang ayah bermasalah berat di kantor. Tiba di rumah, dia memanggil anak remajanya, tapi tidak dihiraukan. Serta-merta, ayah ini marah besar lalu mengusir anaknya. Anak juga marah, keluar rumah dan bergabung dengan teman-temannya yang buruk. Akibatnya terseret dalam kelompok narkoba. Dan mengendalikan impuls membutuhkan latihan atau training bimbingan dan pengalaman memperbaiki akibat yang ditimbulkan. Semakin mudah seseorang ketika dibimbing berlatih mengelola impuls, itu akan semakin baik mengendalikannya ketika dewasa nanti. Strategi gentle parenting, jika anak meminta sesuatu, itu tidak langsung dipenuhi. Istilah kerennya delay gratification, yakni menunda pemenuhan permintaan. Apakah akan dipenuhi atau tidak, tetap ditunda dulu. Ajak anak diskusi mendalam, memikirkan untuk apa, kenapa, kapan dibutuhkan, siapa yang perlu, di mana mendapatkan, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, pertimbangkan dulu what, why, when, who, where. Sebagai contoh kejadiannya, kakak itu cerita dia terpilih tim futsal sekolah yang akan bertanding memperebutkan trofi provinsi. Wah, bangga dong ya, kucok kakak. Karena itu kakak meminta sepatu bola baru. Mereknya yang itu harganya mahal. Memang sebagai orang tua, Anda bermaksud untuk memenuhi permintaannya. Tapi jangan buru-buru bilang yes dulu, lalu cus ke toko. Apalagi begitu, tahan dulu. Tanyakan, kenapa harus beli sepatu baru, Kak? Kenapa harus merek itu? Kapan belinya? Dan di mana? Seandainya tunggu dulu gimana? Sebentar lagi Black Friday nih, hari belanja nasional yang diskonnya gede. Bisa tunggu kah? Wah, ribet ya. Mengaplikasikan gentle parenting ini dibilang ribet? Ya enggak. Memang butuh effort. Kan manfaat kedepannya bagus, yakni mentraining anak. Seperti kalimat bijak, train up a child in the way he should go. And even when he is old, he will not depart from it. Latih anak berperilaku yang harusnya dia lakukan. Ketika sudah terbiasa, sampai tua pun dia akan tetap berperilaku baik seperti itu. Jadi ketika dewasa nanti, sebelum membeli sesuatu yang besar ataupun berinvestasi, akan mempertimbangkan dulu. Tidak gegabah, tidak asal beli, dengan pay later misalnya, dicicil, mumpung ada diskon, dan sebagainya. Bukankah beberapa Gen Z saat ini terbelit pinjol
karena hasrat ini. Jadi parents, kita ribet dikit tak apa ya. Sepakat. Yes, kita sepakat. Demi masa depan anak kita. Mengaplikasikan gentle parenting itu membutuhkan kesabaran untuk berproses. Orang tua dan anak sama-sama berproses. Memberi kesempatan pada pengalaman untuk memperoleh pembelajaran berharga. Jadi ya memang butuh kesabaran. Karena landasan utamanya komunikasi intens efektif hingga kesadaran berperilaku baik itu keluar dari anak sendiri. Jadi anak behave, berkelakuan baik, bukan karena takut dihukum atau mengharapkan hadiah. Anak behave, berkelakuan baik sebagai hasil proses upbringing atau parenting, didikan kita orang tuanya. Belajar itu bukan hanya dari pendidikan, namun juga pengalaman. Kita izinkan anak berproses atas pengalaman gagal mengendalikan impulsnya dan melakukan perbaikan atau tindak lanjut positif. Anak membereskan atau clean up his mess. Orang tua tidak marah, tidak menghukum, tapi membuat anak menanggung konsekuensi atas tindakan impulsifnya. Seringkali orang tua tidak tega. 37 tahun sebagai kepala sekolah, saya menyaksikan kira-kira perbandingannya 99 dari 100 orang tua selalu menghindarkan anaknya dari menanggung konsekuensi. Orang tua itu lebih rela membayar denda, membayar pengganti biaya akibat kelalaian anak. Menurut statistik parent, tahun 2024 ini jumlah Gen Z Indonesia itu ada 71,5 juta. Yang lolos dan mendapatkan beasiswa LPDP itu hanya 24.000. Ya memang ada beasiswa lainnya, namun tetap perbandingannya itu tidak sampai 1/100 kan. Yuk berusaha, nanti putra-putri Anda termasuk satu yang sukses itu. Nah, contoh kasus, kakak pulang sekolah, haus, lalu buka lemari es, melihat ada satu kotak jus, langsung comot dan minum. 5 menit kemudian, adik juga membuka lemari es mencari jusnya. Loh, tidak ada. Lalu melihat kotak kosongnya tergeletak di tempat sampah di samping lemari es. Siapa yang minum jusku? Kakak dengan santai bilang, oh itu punyamu. Ya udah sorry ya. Dengan santai dan ketawa-ketawa, bergurau, dia bilang, siapa cepat dia dapat. Marahlah adik. Lalu terjadi pertengkaran antar saudara. Jika Anda mengaplikasikan gentle parenting, maka Anda tidak semerta-merta menghukum kakak. Tetap tenang, merangkul adik, menenangkannya dan menjanjikan solusi. Pasti ada solusi yang mama tidak tahu apa itu saat ini. Please dek, beri mama waktu ya. Kemudian memanggil kakak dan berdiskusi panjang dengannya. Apa yang terjadi kak? Kakak haus, itu wajar. Jika kakak haus, lalu ingin cepat-cepat minum. Bila ingin cepat, minum air biasa dingin yang ada di lemari es. Pasti aman karena air milik semua orang. Bila mau minuman enak, misalnya lihat jus, harus tahan dulu 30 detik. Bertanya, ini milik siapa ya? Tanya ke mama atau mbak. Bila sudah diberitahu milik adik, ya harus tahan lebih lama lagi. Bertanya dulu ke adik. Bila adik tidak ada, letakkan kembali. Tidak boleh diminum. Lalu setelah tanya, bila adik bilang tidak boleh, ya jangan diminum. Dah kak, sekarang sudah terjadi nih. Lalu mama harus tanyakan ke kakak, kira-kira apa yang dilakukannya sebagai pembetulan. Minta maaf serius ke adik. Tidak hanya lewat dengan tertawa-tawa seperti tadi. Membelikan jus lagi di minimarket sebagai gantinya dengan uang saku kakak. Itu sebagai konsekuensi tindakan impulsifnya. Akan baik jika ide pembetulan ini dari kakak sendiri. Bila kakak tidak ada ide, mama boleh menskenariokannya, lalu menggiring kakak untuk beride mengganti ini. Ya mungkin tidak sama persis idenya seperti mama, tidak apa. Asal tetap ada konsekuensi yang akan ditanggung kakak. Tidak mudah, ya. Butuh kesabaran, ya. Inilah esensi gentle parenting, deep communication, develop respect, and empathy. Dampak positif setelah berkali-kali, saya ulangi parents, setelah berkali-kali melaksanakan binaan seperti ini, Anda bukan hanya mentraining pengendalian impuls, tapi juga melatih aktif problem solver dalam diri kakak, yang merupakan ciri khas gentle parenting juga. Perbaikan apa atas tindakan impulsif? Well, ada beberapa orang akibat impulsifnya kehilangan pekerjaan, lalu berentrepreneurship setelahnya. Ternyata lebih sukses dari masa ketika menjadi pegawai dulu. Blessing in disguise istilahnya. Saat ini apa tindakan impulsif Anda? Berkreatiflah, move on. Mulai lakukan sesuatu berdasarkan kreativitas Anda.
Anda akan lebih baik, lebih sukses, lebih punya waktu, lebih bisa menikmati hidup, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari pembelajaran kisah kedua Esau dan Yakub ini adalah impulsivitas itu tindakan spontan tanpa mempertimbangkan akibat setelahnya. Bisa saja orang melakukannya ketika stres, di bawah tekanan pekerjaan, dan kondisi negatif lainnya. Oke saja, asal bukan permasalahan psikologi berat. Tapi kita sebagai orang tua harus melatih anak mengendalikan impulsif dengan pendidikan dan pengalaman. Terutama pengalaman menanggung konsekuensi akibat tindakan impulsifnya. Jika anak-anak dan orang tua berlatih mengendalikan impulsivitas masing-masing sekarang, dewasa nanti anak-anak akan rukun. Dan orang tua menikmati masa tua dengan sukacita dan sejahtera. Karena tidak ada lagi cerita anak mengusir orang tua, anak menguasai rumah, bertikai dengan saudara, berebut warisan, dan sebagainya. Parents, terima kasih sudah menyimak kisah kedua pembelajaran dari Esau dan Yakub tentang impulsivitas ini. Saya, Lis Budiana, undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya tentang preferensi. Masih dengan kisah Esau dan Yakub sebagai pijakan contoh.